Mas, gimana sih cara brand kita ini bisa dikenal sama orang banyak? Dan aku pengen bahas di sini ada dua cara. Yang pertama adalah instan dan ada yang butuh proses. Nah, sekarang aku coba untuk kasih alternatif branding yang butuh proses gitu kan. Dan jelas ini nggak bisa instan gitu, nggak bisa cepat gitu. Yang pertama, mainkan personal branding. Nah, kalian bisa explore apa bakat kalian atau apa story yang mungkin kalian udah lakukan atau yang kalian punya selama hidup kalian. Itu semua bisa kamu share. Kalau misalnya zaman sekarang itu kan udah serba digital. Semua bisa kamu masukkan ke sosmed kalian gitu kan. Contoh, misalnya kamu jago masak nih. Kamu jago masak, kamu bisa share menu-menu kalian di IG atau di YouTube gitu kan. Kalau misalnya kamu jago dance, kamu bisa share ke TikTok atau ke YouTube atau ke Instagram juga bisa koreo kalian, atau kamu bisa main skate atau apalah itu kalian yang lain, kamu bisa gambar dan segala macam. Atau misalnya kamu ada pengalaman bisnis gitu kan sebelumnya gitu, kamu bisa share kayak aku ini kayak yang aku share di YouTube ya selama ini, itu kan sebenarnya adalah pengalamanku sebelumnya dan pengalamanku yang aku lalui gitu kan, yang aku pengen share ke kalian. Dan itu semua tujuannya adalah untuk membangun bisnis juga gitu. Di akhir video nanti mungkin bakalan aku share gitu ya pengalamanku, coba aku share dikit aja gitu buat kalian. Nah, balik lagi ya ke topik tadi, personal branding. Expose aja gitu, expose aja skill kalian tuh apa gitu kan. Nanti ketika orang banyak yang ngikutin kalian di sosmed, itu kamu bisa sedikit-sedikit memasukkan konten-konten jualanmu sendiri kayak gitu. Ya ini aku tadi bilang gitu kan, ini semua butuh proses. Jadi nggak bisa namanya pengen instan gitu, pengen misalnya sebulan 2 bulan langsung viral, langsung gede, ya nggak bisa gitu. Ini butuh konsistensi dan butuh apa ya, bisa dibilang kayak kerja keras juga gitu. Kamu nggak bisa nih kalau misalnya kamu moody. Jadi apa ya, mut-mutan itu nggak bisa cuy. Misalnya hari ini bikin, 2 minggu lagi bikin konten gitu kan misalnya. Ya kalau misalnya kamu udah terkenal ya it's okay gitu loh. Kamu mau bikin sebulan sekali juga pasti banyak yang nyari kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya masih merintis mah ya sadar diri aja sih kalau menurutku. Nah, yang kedua, kamu bisa pakai cara organic grow buat bisnis kalian juga. Nah, maksudnya gimana mas? Nah, jadi gini, misal ya, contoh nih, misal kalian jualan dari Instagram. Ya kalian bagusin nih konten kalian seperti apa, bikin semenarik mungkin gitu kan supaya orang itu tertarik. Dan aku yakin cara ini sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama cuy, karena ya persaingan sekarang untuk clothingan itu atau mungkin bisnis yang lain juga menurutku udah banyak gitu loh, karena aku udah mengalami sendiri juga gitu kan beberapa tahun ke belakang gitu. Misal kalian idealis, nggak mau keluar duit sepeser pun, ya silahkan kalian pakai cara yang nomor 2 ini teman-teman. At least ya ini sangat membutuhkan waktu banget sih, apalagi kalau misalnya kalian nggak pengen terlihat di umum, atau kalian ya sebagai ownernya nggak pengen keluar dari tirai kalian gitu loh, nggak pengen turun gunung lah, kasarannya seperti itu. So, sekarang aku coba untuk bahas tentang pengalaman personal brandingku nih. Jadi singkat ceritanya gini teman-teman, aku dulu di tahun 2014 sampai 2015 itu aku babat alas ya, kalau bahasa Jawanya itu babat alas. Jadi kayak merintis untuk bisnis clothing kayak gitu. Nah, waktu itu aku masih ikut kayak event-event kampus lah, event-event kampus atau event-event bisnis, bazar-bazar, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya ada tempat atau acara jualan aku ikut, dan itu aku terjun langsung. Pernah juga aku ikut event sendirian gitu kan. Jadi mulai dari loading awal, dekor, sampai nyiapin jualan pun aku sendiri, sampai beres-beres pulang itu aku angkat-angkat sendiri cuy. Itu aku pernah. Capek, mau dibilang capek, iya capek banget gitu loh. Tapi ya gimana cuy, namanya juga masih merintis gitu kan, babat alas ya why not gitu loh. Nah, 2014 itu nggak segampang sekarang kalau misalnya kalian clothingan cuy. Kalau sekarang itu kayak udah dimudahkan gitu kan, kayak tren-tren lokal pride itu udah banyak banget, dan kalian bisa langsung paid promote, nggak perlu kepanasan, nggak perlu kehujanan, capek-capek, konten brandmu itu udah bisa diketahui orang teman-teman. Jadi bullshit kalau misalnya memulai bisnis clothing sekarang itu susah. Kalau misalnya kalian masih mikir seperti itu, ya berarti dia belum tahu bisnisnya mau diapain, atau bisa jadi mereka cuma pengen-pengenan aja gitu kan, pengen apa ya, pengen ngikut-ngikut tren doang gitu loh. Oke, jadi skip di tahun 2016 itu sama, aku masih ikut-ikut event, tapi aku udah ada toko gitu. Aku udah nyewa toko 2 tahun. Jadi fokusnya akhirnya ke offline gitu, ke tokonya. Nah, skip lagi 2017 ini aku mulai ngulik-ngulik
dunia sosmed, mengulik lagi apa yang aku lakukan di 2014 sampai 2015. Aku ulik lagi update-update apa di tahun 2017 supaya lebih dalam lagi ilmunya kayak gitu. Apa nih yang bisa dimanfaatkan gitu kan untuk cross selling lewat sosmed? Itu aku mikir banget 2017. Oh ya, aku 2014 sampai 2016 itu juga masih aktif buat jualan lewat Facebook group gitu kan, atau Twitter, terus juga di Instagram juga jualan sih. Aku di Instagram lewat Instagram juga, tapi fiturnya masih dikit banget cuy dibandingkan zaman sekarang gitu kan. Terus aku juga jual di toko bagus gitu kan. Kalau sekarang jadi OLX, dulu masih belum ada Shopee, Tokped itu masih baru banget. Nah, 2016 ini aku mulai sering untuk lihat YouTube juga gitu kan. Nah, setelah aku lihat itu aku mikir gitu kan, ini kok banyak banget gitu kan konten-konten YouTuber gaming gitu. Zaman-zaman segitu kan musim-musimnya gitu kan. Dulu aku sering nonton channelnya Reza Arab. Itu masih zaman-zamannya apa ya? Aku nonton Arab masih main Cat Mario cuy. Jadi di situ aku mikir gitu. Aku juga mikir, ini aku yakin sih orang seperti Arab ini masa depannya bakal gede gitu. Dan bener aja gitu. Aku lihat 2018, 2019, sekarang itu tambah wah, gokil gitu kan. Jadi emang aku ngelihat dia itu udah bisa dibilang ada personanya sendiri gitu loh. Jadi udah kelihatan gitu. Tinggal dia moles sedikit dan ketemu sama orang yang tepat, manajernya yang tepat. Menurutku udah bisa gede banget gitu. Dan ya kejadian gitu. Akhirnya kesini dia nggak terlalu fokus ke gaming. Dia bisa mengkonversikan ke bidang-bidang yang lain kayak gitu. Ya Arab ini pinternya kalau misalnya aku lihat ya, dia itu explore-nya itu bagus dan eksekusinya juga bagus cuy. Jadi ya hasilnya bisa berlipat-lipat gitu, daripada dia mungkin fokus untuk mengerjakan di YouTube gaming doang kayak gitu. Yang dimana itu persaingannya semakin ya kesini semakin banyak juga gitu yang baru-baru. Nah dari situ aku juga terinspirasi gitu kan. Aku dulu juga mikir gini, aku bikin apa ya, konten apa gitu kan di YouTube. Dan akhirnya aku awal-awal nge-YouTube ya sama. Akhirnya aku bikin YouTube gaming gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja searching di YouTube. Kalau nggak salah masih ada deh. Itu channelnya adalah Ganjar_Mulia. Itu ada beberapa videoku yang masih belum aku hapus-hapusin gitu kan di channel yang lama. Itu aku bikin konten tentang game tapi ya stuck gitu kan, gitu-gitu aja. Dan akhirnya aku nyoba untuk sharing-sharing apa ya, aku senang untuk sharing-sharing gitu. Ya udah aku akhirnya bikin sharing-sharing tentang bisnis karena aku expertnya di bidang bisnis. Ya udah aku bikin di situ. Lah kok ternyata viewsnya lebih banyak gitu kan, orang yang aware lebih banyak gitu daripada aku cuma main game doang. Ya udah akhirnya dari situ aku bikin apa ya, bisa dibilang kayak channel baru. Ya sebenarnya nggak gara-gara itu sih, tapi aku misalnya bikin channel Paper Clocks ini karena itu dulu karena YouTubeku yang lama ada masalah dan akhirnya nggak bisa dimonetize. Akhirnya ya udah aku bikin channel baru aja gitu, emang yang khusus buat sharing-sharing tentang bisnis seperti itu. Dan ya disinilah sharing-sharingnya gitu. Nah, buat kalian yang udah follow atau yang udah subscribe channel ini, secara nggak langsung kalian itu hampir setiap videoku ngelihat brandingku atau melihat clothinganku gitu kan, ngelihat bisnisku. Kayak yang aku pakai ini, Masahiro ini, kan di setiap, ya hampir bisa dibilang hampir setiap video-video di sini aku pakai kaosku sendiri gitu. Aku sendiri juga kalau misalnya kalian ngikutin nggak pernah, ya bisa dibilang hampir nggak pernah untuk hard selling jualanku sendiri gitu kan di channel ini. Aku cukup pakai outfitku aja gitu kan, outfit Masahiro. Ya udah kalian kepo-kepo sendiri gitu kan ke Instagramku atau ke Instagramnya Masahiro. Dan aku lebih suka main seperti itu. Jadi main alus aja kayak soft selling. Jadi aku pakai gini kalian kepo gitu kan. Wih, kok kaosnya bagus gitu kan. Ya udah akhirnya kalian searching Masahiro apa nih? Oh, ternyata katalog-katalog yang lain bagus gitu. Akhirnya ya kalian beli kayak gitu cuy. Nah secara nggak langsung itu brand awareness akhirnya bisa tertanam ke kalian gitu kan. Kayak yang aku pernah share di beberapa videoku sebelumnya, aku sendiri nggak pernah ada budget khusus buat promosi. Terus caranya gimana biar bisa rame? Ya salah satunya adalah seperti ini gitu. Kalian nontonin videoku, akhirnya kepoin, akhirnya beli gitu kan. Ya cara ini bisa dibilang murah, tapi juga perlu konsistensi ya. Ini aku punya katalog baru namanya konsistensi. Nah itu contoh dari agak hard selling gitu, seperti ini. Jadi aku punya katalog baru seperti ini, konsistensi gitu kan, konsisten. Nah perlu konsisten dan proses yang nggak bisa dibilang singkat teman-teman. Butuh waktu gitu loh, tahunan. Dan kalian nggak bisa ngarep kalian bikin 1 atau 2 video langsung ngarep orang beli produk kalian. Nah cara ini aku ambil dan memang sekarang menurutku harus turun gunung sih.
ibaratnya aku harus jadi frontman-nya, kalau nggak kuat bayar BA atau influencer kayak gitu cuy. Ibaratnya brand ini menggambarkan siapa sih kayak gitu loh. Jadi man behind the product-nya atau man behind the brand-nya ini siapa sih. Coba deh kalian cek brand-brand yang gede itu pasti ada sosok yang diangkat di depannya gitu loh. Entah itu ownernya sendiri atau BA-nya sendiri. Jadi contoh misal kayak Dreambird. Dreambird itu punyanya si Prisa gitu kan. Cuma beberapa tahun belakangan sebelum Prisa sama suaminya yang menjadi apa ya, kayak bisa dibilang frontman-nya dari DB, itu ada salah satu artis kalau nggak salah namanya Justin gitu kan, yang rambutnya dulu masih kuncitan gitu kan, masih panjang, terus badannya bagus banget. Itu Justin kalau nggak salah. Sekarang kayaknya host insert atau di mana kayak gitu. Itu kayaknya sih dikontrak gitu sama si DB buat ya kemana-mana pakai itu dan ya sekaligus promosi lah kayak gitu. Contoh lain kayak misalnya ownernya yang ngangkat brandnya, contohnya kayak Thanks Insomnia, itu ada Mohan, terus ada siapa lagi ya, Rico, Urban. Nah itu juga sangat membantu untuk mengangkat suatu brandnya gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak pengen turun gunung gitu ya, kalian nggak pengen ya di depan gini kayak aku atau kayak Mohan atau kayak Rico itu tadi, ya kalian bisa bayar BA atau bayar influencer. Ya kalian kontrak mereka at least berapa bulan atau berapa tahun, ya supaya ada man behind the produk kalian atau man behind the brand kalian, yang dimana itu bisa mempresentasikan dari brand yang dibawa seperti itu cuy. Oke teman-teman, itu tadi sharingku di awal tahun ini, dan ini kayaknya aku cut untuk 2 episode aja ya teman-teman, supaya nggak terlalu panjang juga dan supaya kalian nggak bosen untuk dengerinnya gitu loh, supaya ilmunya ya bisa gampang masuknya gitu. Kalau misalnya terlalu panjang takutnya malah nggak ada yang kena kayak gitu kan, malah sedikit yang kena. Dan semoga ini bisa menjadi insight buat kalian semua untuk yang mau memulai bisnis di tahun ini atau yang emang udah jalan beberapa tahun tapi masih stuck. Mungkin ada beberapa yang bisa kalian ambil. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.